bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu bagaimana? Apa kiat-kiat strategi dari Bu Kabid sendiri untuk seperti yang disebut tadi? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik, diringkas mungkin Bu Kabid, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait masalah anak memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV, senang sekali rasanya kita bertemu lagi di salah satu program yang ada di Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Kali ini saya akan mengupas tuntas seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Tentunya hari ini saya akan mengupas salah satu SKPD yang ada di Kabupaten Maros. Dan sudah hadir di studio Medium TV, yakni dari SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Maros. Saya sudah didampingi langsung oleh Kepala Dinas dan juga ada dua Kepala Bidang. Siapakah dia? Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Pertama saya akan bersapa dulu kepada Bapak Kadis, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Husair, MM. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kadis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selanjutnya mungkin di sebelah kanannya Pak Kadis, Ibu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan, yakni Ibu Dr. Anda Marani Gafar. Assalamualaikum Bu Kabid. Alhamdulillah sehat Bu Kabid. Alhamdulillah. Dan juga di sebelah kiri Pak Kadis ada Ibu Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak, yakni Ibu Hasmawati. Assalamualaikum Bu Asmawati. Sehat juga Bu Asmawati. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Medium TV. Jadi di program Kupas Tuntas ini kita akan sharing sedikit mungkin terkait dari SKPD khususnya yang ada di bawah naungan Pak Kadis. Seperti apa program kerja, target ke depan, dan langkah-langkah apa yang telah dilakukan sejauh ini, khususnya untuk mungkin dinamika-dinamika yang terjadi di dalam dinas yang dipimpin oleh Pak Haji Husair. Sebelumnya mungkin saya langsung ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini kan saya melihat di sini Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana. Tentunya ini sangat butuh ditopang oleh seperti yang mungkin sudah hadir mendampingi Kepala Bidang, karena saya yakin ini bukan hal yang mudah. Betul. Untuk dipikir sendiri, butuh kerja tim, ya, butuh kerjasama yang kuat. Jadi mungkin saya bisa diceritakan mungkin sedikit Pak Kadis, seperti apa gambaran umum di dinas yang dikepalai oleh Pak Kadis. Silahkan Pak Kadis. Terima kasih. Ya. Dalam ini kami menyampaikan beberapa program bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana, ada beberapa yang diemban misi ini. Dari 3 misi yang kita diberikan dari misinya Pak Bupati, ada misi pelayanan publik, ya, pelayanan publik ini penguatan pelayanan terhadap internal dalam pelayanan dan eksternal yang di luar dari dinas ini. Jadi ada beberapa hal seperti, maaf saya sampaikan, ada di misi pertama meningkatkan penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik, itu menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersinergi dan berkinerja tinggi. Itu dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu sasaran pertama. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas
pelayanan terhadap anak. Ya. Jadi dan di background lagi program penunjang urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan di kami itu ada 4 bala bidang. Ya. Ya, yang 4 kepala bidang ya, kepala Pak Kadis, bidang. ya. Dan ini dirangkap oleh bidang kami di Iya. bidang pertama ada 2 bidang karena memang masih Iya. sebentar lagi mungkin ada diisi ya Iya. kosongan jabatan itu, dan 1 pelayanan administrasi urusan pemerintahan daerah ya sekretariat gitu. Iya. Program perlindungan anak dan program pemenuhan hak anak gitu. Di misi kedua yang kita emban itu di kantor sesuai dengan visinya Pak Bupati, meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing. Sasaran pertamanya itu menurunnya angka kelahiran kelompok Ya. umur. Sasaran kedua meningkatnya partisipasi sekolah perempuan. Iya. Dan sasaran ketiganya meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan. Iya. Dan sasaran keempat meningkatnya derajat kesehatan perempuan. Dan sasaran kelima meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan. Ya. Luar biasa perempuan. Jadi, untuk kualitasnya lebih. Memang mengurusi masalah perempuan, Pak Kadis. Ya. Ya, itu lebih spesifik lagi ada ke bawah kegiatannya itu terkait dengan ya misalnya program pengendalian penduduk, berkenaan lagi program keluarga berencana. Ya. Ya, lalu lagi program kelompok kampung KB. Ya, Keluarga ya, berkualitas, keluarga. bukan keluarga berencana. Oh iya iya. Ya. Jadi keluarga berkualitas, KB. Enggak. Kalau keluarga berencana tersendiri memang dari dulu kita Iya, betul. programkan dari mungkin masih sejak saya Iya SMP iya. kali Sudah zaman jadul itu. Iya. KB Pak Kadis keluarga berencana. Tapi ini yang Pak Kadis gaungkan kampung KB. kampung KB, keluarga Ya, keluarga berkualitas. Ya. Ya, seperti apa maksudnya? Pak Kadis, keluarga berkualitas. kampung keluarga berkualitas diharapkan itu di situ multi, di situ ada semua di dalam. Ya program keluarga berencana, ada di sana PAUD-nya, ada pembinaan poktannya, kegiatan-kegiatan keluarga sehat, termasuk dalam satu keluarga harus ada lengkap. Misalnya kan ada juga keluarga yang nggak ada jambannya. Nah itu betul. Ya itu. Ini yang harus kita. Iya. Jadi lebih luas lagi cakupannya, bukan hanya masalah punya 2 anak, tetapi bagaimana menghasilkan anak-anak yang berkualitas, keluarga yang sehat, bergizi. Iya. Itu ceritanya dengan stunting. Ya, itu betul. Kalau misalnya tidak berkualitas, itu muncul stunting. Betul, muncul masalah-masalah seperti baru, itu. Ya. Nah itu. Iya. Nah, itu makanya ada beberapa yang memang lebih spesifik yang betul-betul terinci secara dalam tentang program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Terus kemudian ini banyak perlindungan perempuan, program peningkatan keluarga, kualitas keluarga dan sistem baca gender dan anak. Terus misi keempat yang kami dapat tugas ini di dinas mengembang misinya Pak Bupati. Sempat itu meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Ya, itu juga kita kembangkan ke situ. Meningkatkan ekonomi ya. Ekonomi. Ya. Kualitas keluarga, pendapatan keluarga, ibu-ibu punya prakarya di situ yang dihasilkan. Kalau di dalam dinas perdagangan mungkin ada UKM. Betul. Untuk menyalurkan. Kalau di PMD ada namanya Bundes, Badan Usaha Milik Desa. Iya. Nah, kita keluarga yang berkualitas ini kita bentuk namanya UPPKA. UPPKA. Ya, usaha untuk menopang keluarga ekonomi. Ya itu. Keluarga. Alhamdulillah kita sudah bentuk, dan dari setiap desa itu lebih dari 1 itu UPPK. Bikin tas dari ibu-ibu. Kue apa segala macam, semacam itu. Jadi ini memang asli buatan tangan. Buatan tangan dari ibu. Dan itu langsung dijual juga, dipasarkan juga ya Pak? Dipasarkan, bahkan dipasang di outlet-outlet di. Iya. Sehingga meningkatkan perekonomian ya. Ada perputaran. Jadi memang multi ini. Betul. Ya, itu. Saling menguntungkan ya, artinya seperti yang Pak Kadis bilang tadi. Betul. Iya. Ya istilahnya meningkatkan kemandirian keluarga. Iya. Ya itu.
presentasi keluarga mandiri, pemberdayaan dan peningkatan kualitas kesejahteraan, Kecamatan berkenaan pengendalian penduduk UCK daerah Kabupaten Maros. Jadi intinya bahwa di dalam kampung KB itu semua ada. Nah, tinggal bagaimana komitmen kita bersama dari semua stakeholder, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, ini punya komitmen berkolaborasi dalam rangka mendorong ini kampung KB lebih betul-betul sehat, ya berjalan dengan baik sesuai dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ini yang kita dorong. Ya, kita punya kampung KB di Maros itu, ini lebih spesifik, belum nanti di betul. Loh, ini kita harapkan tahun 2023 ini 76 kampung KB. 76. Ya. Saat kita ini mau yang terbentuk. Saya ini 49. Oh iya. Jadi kita ini target ya. Target kita ingin capai tahun ini bagaimana sudah terbentuk 76 kampung KB. Dan terakhir nanti tahun 2024 tinggal 14. Kita harapkan. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa tercapai dan insya Allah bulan Maret ini awal kita akan launching satu untuk mewakili yang lain. Oh iya. Itu komitmen kita dengan provinsi. Oh iya. Sudah ada komitmen kita buat kemarin waktu raker di Swiss Bell kemarin itu. Iya. Kita sudah jadi buat. Ini menjadi komitmen dari kita. Jadi bagaimana respon dari Bapak Kepala Desa dan unsur terkait di dalamnya bisa mendorong membangun itu. Siap. Terus kemudian tentang perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini juga kita kebetulan Ibu Hasma sebagai kepala bidang yang mengkoordinir di situ. Alhamdulillah kasus-kasus yang kita terima aduan langsung maupun secara tidak langsung itu kita respon langsung cepat, bahkan luar biasa masih malam-malam masih ada di kantor polisi ya pendampingan, penjangkauan dan ya luar biasa Bu Pak. Berarti Bu Hasma menjadi salah satu yang paling sibuk ini. Bagaimana lagi kalau pelayanan anak ya macam-macam kasus, ada pelecehan seksual itu segala macam begitu. Dan nanti mungkin lebih boleh nanti mungkin ditanyain aja gitu. Dan sekarang ini kita sudah, karena tahun-tahun sebelumnya kita kan harusnya kalau di Makassar kan ada UPT, PPA. Ya, perlindungan anak ya, perempuan. Nah, ini kita tahun 2023 ini kita sudah ada di Maros. Sudah kantornya sudah kita disiapkan Pak Wati. Jadi kan begitu ada. Dan ini baru berarti? Baru. Jadi awal tahun 2023 ya, pejabatnya sudah ada. Nah ini kita bentuk strukturalnya, terus stafnya, dan begitu kita komunikasi dengan Bupati, oh siap itu kantor di sana, langsung lengkapi saja semuanya. Nanti di situ kita siapkan konseling, ya ada pendamping lembaga hukumnya. Karena terkadang harus kita dampingi memang dari unsur itu. Betul. Karena dia terkait dengan di pengadilan agama misalnya, kalau misalnya pelecehan seksual, kasusnya luar biasa. Jadi harus ke situ ini. Dan ini memang tidak hanya terjadi di Maros. Saya yakin ini masalah klasik di semua. Tergantung bagaimana mungkin khususnya di Kabupaten Maros ini menyikapi untuk menekan masalah. Supaya tidak meningkat. Kita sudah komunikasi dengan Makassar ya. Kemarin dengan alhamdulillah dia mau join kerjasama terhadap ada pengatasan masalah-masalah pelindungan anak, kekerasan anak apa segala macam. Saya langsung ke Ibu Kabid mungkin, Pak Kadis izin. Mungkin sudah disinggung tadi sama Pak Kadis. Bu Hasma ini pasti menjadi salah satu ibu yang paling sibuk boleh dibilang karena mengurus mungkin masalah-masalah yang mungkin tadi sudah dipaparkan. Kita kan ketahui bersama Bu Kabid ini kan masalah-masalah serius khususnya untuk menyangkut perempuan bahkan juga anak butuh pendampingan bagaimana supaya mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi. Saya kan juga ada beberapa mendapat informasi seperti kayak bagaimana
anak-anak yang di bawah umur mengamen, mungkin ada di jalan oleh ibunya. Kita pasti tahu lah, mungkin ada pemandangan-pemandangan seperti itu Mas setiap hari terkait mungkin anak yang di bawah umur, apalagi sekarang ini kan macam-macam saja peredaran, mungkin kayak narkotika, seperti itu bagaimana? Apa kiat-kiat strategi dari Bu Kabid sendiri untuk seperti yang disebut tadi? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik, diringkas mungkin Bu Kabid, silahkan. Baik, terima kasih Pak. Jadi terkait masalah anak, memang ini masalahnya luar biasa banyak sebenarnya. Ketika kita berbicara masalah perempuan, masalah anak, pasti masalah itu sangat dekat dengan yang terjadi di sekitar kita. Untuk Maros sendiri itu tahun 2021 angka kekerasan itu 47 kasus. Kemudian tahun 2022 menurun menjadi 43 kasus. Dan kita harus tahu bahwa ternyata di Maros ini kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Iya, itu menempati urutan pertama. Yang kami tangani yaitu kekerasan seksual. Kekerasan, ketika kita berbicara kekerasan, sebenarnya kan tidak hanya melihat bahwa fisik. Nanti dikatakan kekerasan ketika ada sentuhan fisik seperti itu. Iya. Bisa jadi kata-kata, kalimat verbal, kayak begitu. Iya, misalnya di sekolah anak-anak bercanda mengatakan temannya si hitam. Iya. Termasuk ke dalam bentuk kekerasan. Iya. Sekarang sudah ada lagi kekerasan yang baru Pak, namanya kekerasan gender berbasis online. Seperti apa lagi itu bukan? Jadi ketika kita mengirimkan stiker di lewat grup, yang emoticon entah itu mungkin sudah menjurus ke arah bagaimana begitu, kemudian yang dikirimkan itu merasa tersinggung dengan apa yang dikirim, maka sudah bisa dilaporkan. Itu sudah bisa diadukan. Sudah bisa diadukan sebagai bentuk kekerasan gender berbasis online. Wah, berarti memang harus waspada orang sekarang. Tapi ya itulah kami, karena sebelum terbentuk UPT PPA itu kan sudah ada memang layanan yaitu P2 TP2A. Nah, disinilah kami layani aduan-aduan masyarakat ini, di mana aduan yang kami terima itu 24 jam. Kapan saja masyarakat boleh mengadukan masalah. Setiap saat kami punya nomor HP kontak khusus untuk aduan itu. Nah, ketika aduan masuk itu kan ada dua mekanisme penanganannya Pak di kami di DP3 Adaldu itu ada penanganan secara langsung atau penanganan secara tidak langsung. Yang langsung itu kalau korban, keluarga atau masyarakat langsung datang melapor ke kami. Kami langsung tidak lanjuti, diidentifikasi masalahnya seperti apa. Ketika dia membutuhkan pendampingan, kami dorong pendamping. Jadi ada tenaga konselor kami, sarjana psikolog, ada konselor agama. Kemudian ketika membutuhkan pendampingan hukum, kami punya pendamping hukum. Ketika anak itu tampak mengalami tekanan mental psikolog, kami punya juga tenaga psikolog seperti itu. Jadi komplit. Betul. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk melaporkan kasus yang dialami. Sekarang hak anak, hak perempuan itu dilindungi oleh undang-undang. Betul. Jadi tidak ada lagi celah. Bahkan ketika kita mungkin misalnya kita bercanda mengirimkan stiker-stiker seperti Ibu bilang tadi melalui medsos atau platform apapun itu yang sudah menyerang ras, apalagi itu menyangkut yang sudah berbau negatif, itu bisa diadukan. Jadi memang harus diwaspada sekarang. Baik, saya pikir memang banyak masalah. Dan sekarang sangat kompleks sekali yang Ibu Asma hadapi. Yang sekarang kami gencar nih Pak, bagaimana mencegah perkawinan anak. Usia dini. Usia anak. Jadi ada usia anak, ada usia dini. Betul. Jadi, itu yang saya ketahui Bu Asma banyak yang belum paham juga. Jadi saya mungkin menyampaikan di sini perbedaan pernikahan dini dengan pernikahan anak. Kalau pernikahan anak, ketika pernikahan itu, perkawinan itu dilakukan oleh seseorang yang berumur belum 18 tahun ke bawah. Karena menurut undang-undang tentang perlindungan hak anak, yang dimaksud
anak adalah mereka yang berumur kurang dari 18 tahun ke bawah, termasuk anak dalam kandungan. Jadi ketika terjadi perkawinan atau pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang yang belum berumur 18 tahun, maka itu dikategorikan sebagai perkawinan anak. Nah, terus bertanya, bagaimana dengan yang menikah di 18 tahun lebih misalnya? Ya kita harus melihat undang-undang perkawinan. Di situ di pasal 7 dikatakan bahwa yang boleh menikah adalah mereka yang berumur 19 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi yang menikah di bawah umur 19 tahun itulah tadi perkawinan dini, bukan perkawinan anak. 18 tahun lewat sehari, lewat sebulan, berarti pernikahan dini. Kenapa dini? Karena belum 19 tahun. Nah, kalau dia menikah 18 tahun ke bawah, entah itu 14 tahun, 15 tahun, berarti perkawinan anak. Inilah yang harus kami lindungi. Kenapa? Karena hak mereka dilindungi oleh undang-undang. Baik. Baik, Bu Kabid. Mungkin itu tadi sedikit penjelasan, dan memang saya yakin masalah-masalah yang ditangani ini butuh kontinu. Tidak serta-merta menyelesaikan satu masalah lantas selesai. Seperti Bu Kabid bilang tadi, pendampingan lah, konseling lah, ini pasti sifatnya terus-menerus. Apalagi berbicara, kembali saya bilang, perempuan dan anak, iya, seperti itu tadi, banyak orang belum mengetahui pernikahan dini itu apa, pernikahan anak itu apa, kekerasan melalui medsos seperti apa. Saya ke Bu Kabid yang pergerakan dan penyuluhan, Bu Kabid ya. Kalau itu apa lagi Bu Kabid? Bisa dijelaskan sedikit? Ini pasti sudah banyak juga yang mau diceritakan ini. Silakan Bu Kabid. Iya. Kalau kita berbicara penggerakan, berarti kita berbicara bagaimana menggerakkan masyarakat, khususnya dalam hal bagaimana partisipasi masyarakat di dalam ikut serta dalam menjadi peserta menjadi peserta KB. Peserta KB. Jadi menggerakkan masyarakat di dalam hal kegiatan-kegiatan kelompok kegiatan seperti BKB. BKB itu Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Balita. BKR itu Bina Keluarga Remaja, kemudian BKR itu Bina Keluarga Lansia, kemudian masuk juga yang tadi ada hubungannya dengan UMKM, yaitu PPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Nanti kalau misalnya di dalam BKR itu Bina Keluarga Remaja itu kita 10 sampai 24 tahun. 10 sampai 24 tahun Bu Kabid. Iya. Jadi terkait tadi dikatakan Ibu Hasma, kalau dia di bawah 19 tahun, kalau kita masih dalam porsinya BKKB ini 10 sampai 24 tahun. Itu termasuk juga PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja. Di dalamnya itu ada namanya generasi berencana. Generasi berencana, iya. Kita mempunyai anak remaja itu dimasukkan dalam organisasi PIK Remaja dan genre itu. Kemudian dalam hal ini menggerakkan semua, ada namanya advokasi dan penggerakan. Advokasi itu bagaimana teman-teman itu memberikan advokasi terhadap stakeholder yang ada, menginformasikan tentang program-program kami, khususnya bagaimana KB itu sendiri, bagaimana masyarakat itu menjadi peserta KB, kemudian bagaimana KIE-nya sendiri itu, KIE Komunikasi Informasi dan Edukasi. Dalam hal ini KIE itu sendiri memberikan informasi melalui penyuluhan. Penyuluhan itu antara lain bagaimana di mana dalam hal ini ada namanya kader kita IMP, Institusi Masyarakat Pedesaan itu PPKBD dan Sub PPKBD. Dalam hal ini mereka akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah, melakukan konseling ke rumah-rumah. Oh, jadi langsung datang ke rumah ini Bu Kabid. Iya. Kemudian mengikuti posyandu, kan kita ada posyandu HI, jadi posyandu holistik integratif, jadi keterpaduan antara ada posyandu, ada BKB, ada PAUD-nya. Jadi kesemuanya itu terlibat. Kemudian ada lagi yang bagaimana menggerakkan, karena kita sekarang dalam
trending topik sekarang adalah penurunan stunting. Ya, Iya. betul. Kita di bawah itu ada tim namanya tim pendamping keluarga, Iya. sejumlah 906 orang. Iya, tim Yang tersebar ya. yang tersebar. Dalam satu tim itu terdiri dari ada bidan, ada PKK, kemudian ada kader. Oke. Ada kader. Fungsi utamanya untuk menekan stunting itu juga. Iya. Kegiatan mereka adalah yang pertama adalah mendampingi Catin. Jadi Catin calon pengantin. Oh iya. Yang mau menikah ini Bu Kabit, ya. Oh Iya. ada Iya. berarti Sangat baru terkait sifatnya semua. gratis. Iya. Ini gratis. Iya. Wih, luar biasa. Sangat terkait sekali karena kita. Iya. Iya. Makanya instansinya digabung, ini kan berpisah dong. Iya. Padahal sebenarnya artinya kalaupun digabung ini kan lebih bisa lebih Cepat. Iya, bersinergi Cepat dan lebih eksekusi. betul. Kemudian yang kedua, tim TPK itu mendampingi ibu hamil. Jadi 8 kali didampingi bagaimana asupan gizinya. Iya. Bagaimana pola asuhnya, walaupun dalam kandungan tetap ada pola asuh, jangan sampai Oke. masyarakat itu atau ibu yang hamil itu tidak perhatikan Asupan gizi Iya. si calon bayi ini. Iya. kan biasanya itu kalau orang hamil ribut sama dengan suami, padahal itu tidak boleh karena Iya. mengajarkan anak. Betul. Apalagi memang mereka yang betul-betul ini misalnya anak pertama. Iya. Nah, artinya kan banyak ibu-ibu yang kayak begitu, Bu. Iya, secara mental dan psikologinya nih kan betul-betul harus yang siap. Nah, itulah yang tidak boleh Pak di perkawinan anak. Nah, Karena berdasarkan tinjauan medis, yang berumur anak itu betul. secara mental psikologi Belum siap. Iya. mereka berada di posisi labil. Iya. Artinya dalam hal mengambil keputusan untuk dirinya sendiri itu belum bisa. Oke. Seperti itu. Usia anak, atau mau punya anak. Iya. Kira-kira gimana tuh perkembangan? Jadi anak melahirkan anak. Iya. Oke. Iya. Saya juga mendapat data ini, Bu Kabit, Pak Kadis. Iya. Memang untuk terkait mungkin ini kasus perceraian di Maros ini motif utamanya pasti mungkin faktor ekonomi. Sehingga dalam hal ini mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak seperti yang Ibu Kabit juga paparkan tadi, memang harus ada semacam formula ini. Bagaimana caranya menekan angka perceraian ini? Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa angka perceraian tinggi, angka pernikahan dini juga biasanya tinggi. Mungkin hulu hilirnya sudah ketahuan. Mungkin berawal dari pernikahan dini yang tidak paham atau siap secara mental, ujung-ujungnya kan berakhir cerai. Iya, berarti yang paling nyata adalah seperti tadi Bu Kabit, mendampingi ya, termasuk meninjau langsung ke rumah-rumah di setiap desa, menurunkan tim-tim yang dibentuk bagaimana caranya menekan stunting, pernikahan anak, pernikahan usia dini, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Kadis lagi nih, Pak Kadis. Seperti kita ketahui, ini kan visi dari tagline dari Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati ini kan untuk Kabupaten Maros ini adalah hati keren. Mungkin kita sudah tahu toh. Saya ingin menanyakan ke Pak Kadis, bagaimana yang bisa Bapak tangkap dari tagline Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati itu mengenai hati keren itu? Seperti apa sih hati keren itu, Pak Kadis? Hati keren itu kalau menurut saya, kita harus melakukan terobosan yang cepat tapi santun, edukasi, pakai hati, betul. Iya. Jadi oleh sebab itu kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan, tim kecil atau tim besar itu harus berkolaborasi, harmonisasi, sehingga tujuan ini bisa tercapai.
Ya, bukan berarti karena harmonisasi lembut, bukan. Tapi sasaran itu harus tercapai. Coba bayangkan tadi sampaikan oleh Ibu Kabid, sudah 900 orang tenaga pendamping tersebar di 80 desa, 23 kelurahan, terus ditambah lagi penyuluh KB yang lebih 100 itu ya, ada yang satu desa, ada yang satu orang gitu mendampingi. Nah ini kan harus kita sentuh, betul. Kita pendekatan secara manusiawi dan edukasi, betul. Dan spirit yang diberikan harus seperti itu. Nah, ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah itu harus kita dan betul harus terus dimonitoring. Terus apa yang tadi dengan hati, ya, kalau di sana ada kurang gizi, harus kita tangkap itu. Harus cepat direspon. Karena kita punya pasukan khusus ini tersebar. Saya tim tersebar. Ya ada tim pendamping, tim keluarga. Catin aja yang harus mau kawin, kita dampingi sampai tuntas kan gitu. Sampai menikah. Iya. Kalau memang dilari tidak boleh gitu ya. Iya. Pelanggar undang-undang gitu. Tapi kita tetap monitor. Gitu. Siap. Jadi memang harus. Iya. Memang semuanya itu harus dimulai mungkin pendekatan dari hati. Dari hati. Ya. Makanya memang tagline yang hati keren ini betul-betul luar biasa ya, Pak Kadis. Oke. Terus Pak Kadis, ini kan saya juga melihat bahwa di masa kepemimpinan Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati ini kan sudah memasuki 2 tahun kepemimpinan. Ini mungkin sudah masuk 2 tahun ya? Ya, sudah lewat 2 tahun. Oh ya, sudah lewat. Seperti apa yang mungkin dari Pak Kadis sendiri menilai selama masa kepemimpinan 2 tahun Pak Bupati dan Wakil Bupati ini? Saya kira positif dan sangat baik. Ya. Gitu. Terus ada beberapa kami pribadi selaku kepala dinas juga, beliau itu mendorong kita untuk kreatif, mensupport, betul. Apa yang terbaik menurut kita sesuai dengan amanah, itu beliau nggak pernah tahan, maju terus. Ya. Targetkan kita pelayanan, Pak. Pendekatan pelayanan maksimal. Gitu. Apalagi betul pelayanan ya. Iya. Ini anggotaku, timku semuanya ini luar biasa, Pak. Ya. Ini tim unit reaksi cepat ini, Pak Kadis, langsung di bawah komandonya Pak Kadis. Bayangkan saya, Pak, kita tidak punya kantor untuk UPT, langsung direktur. Pekerjaannya jalan. Di sana. Ambil itu, kita bentuk akhirnya alhamdulillah. Ya mungkin bulan Maret kita sudah berkantor di situ. Ya. Tidak sia-sia. Saya tanya kendaraan, fasilitas, ambil itu. Semua diselesaikan sama beliau. Jadi saya salut itu. Cepat pelayanannya. Berarti memang selama ini Pak Bupati dan Wakil Bupati mensupport full total semua OPD tanpa terkecuali. Tapi ingat, jangan sampai Anda santai gitu. Ya, betul. Harus cepat gitu. Betul. Apalagi yang namanya pelayanan. Pak Kadis. Nah, itu tidak ada namanya kata berhenti. Iya, betul. Iya. Siap. Saya juga mau menyinggung ini. Saya tadi mendapatkan juga data, masih adakah aplikasi namanya Siga Maros itu ya, Bu? Yang sistem informasi gender dan anak. Ada. Masih ya? Ini kan saya tadi telusuri di webnya Siga Maros ini. Itu bisa dijelaskan itu seperti apa yang hadirnya aplikasi sistem informasi itu, Bu? Yeah. Jadi aplikasi Siga itu kan di situ ada Siga. Di Anda juga ada Siga. Jadi di DP3-nya itu sendiri ada Siga. Di KB juga ada Siga. Jadi kalau di DP3 di perlindungan perempuan, di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu, Siganya berbicara terkait dengan data gender, data anak, seperti itu. Jadi masing-masing ada Siga. Masing-masing ada Siganya. Tapi saya sambung sedikit terkait tadi, kalau di sebelah KB ada juga yang ke desa. Nah kami juga turun juga. Jadi pada saat ada aduan itu tidak hanya mendengar, tapi kami datang penjangkauan, mendatangi rumahnya, menyaksikan sendiri. Jadi maksudnya timnya beda. Beda tim. Berarti ini maraton ya? Itulah UPT itu tadi juga memperkuatnya. Jadi kami ada tim, begitu ada
aduan masuk, di sini Pak terjadi tindak kekerasan. Ya. Tunggu sebentar. Ya kalau misalnya dia melapornya pagi, insya Allah 2 jam kemudian kami turun ke lokasi untuk melihat kejadian. Betul. Ada seperti itu sesuai dengan yang diadukan. Iya. Jadi ada namanya penjangkauan. Setelah aduan diterima, setelah diidentifikasi persoalannya, kami turunkan tim. Iya. Jadi tim turun melakukan penjangkauan. Apakah penjangkauannya itu kami bawa korbannya kembali ke kantor untuk dikonseling atau diselesaikan di rumah? Seperti itu. Kemudian besok kami tidak lanjuti lagi. Ternyata harus didampingi nih, misalnya, berarti pendamping hukum nih, maju ke Polres misalnya, didampingi oleh tim dari UPT PPA. Setelah ke Polres, ternyata nih anak perlu nih, butuh nih pendampingan psikolog. Hubungi psikolog. Besok ada jadwal untuk didampingi nih anak. Gimana supaya anaknya bisa terbuka, bisa berbicara, tidak mengalami trauma dengan kejadian-kejadian yang terjadi. Saat ini Pak kami menangani kasus 1 TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Kami dapatkan itu di Mamuju. Iya, itu lagi marak sekarang. Kan ada 10 orang, salah satunya adalah anak Maros. Tapi alhamdulillah kami sudah tangani dan anak tersebut sudah direhabilitasi sekarang panti sosial di provinsi. Iya, kemudian ada juga tindak kekerasan yang pelakunya itu juga anak. Duanya, satunya orang dewasa, alhamdulillah juga sudah tertangani dengan baik. Alhamdulillah juga anak yang korban ini sudah kembali pulih psikologisnya. Jadi kami itu Pak bukan hanya korban yang kami dampingi. Pelaku pun kalau itu usia anak tetap diberikan apalagi itu memang anak ya yang sifatnya memang masih butuh. Dia ceritanya masuk ke dalam kategori anak berhadapan hukum. ABH, anak berhadapan hukum. Dua-duanya nih ceritanya, korban dengan pelaku. Sama-sama anak ya, korban anak, pelaku anak. Betul. Saya tidak boleh mengabaikan. Saya bela ini cuman korban misalnya. Nah, pelaku pun harus saya konseling psikolognya karena ada apa. Kenapa sampai mau melakukan tindak kekerasan? Tentunya ada hal yang memicu sehingga dia melakukan seperti itu. Oh iya Pak, terkait dengan apa sih yang sudah dicapai selama 2 tahun ini, alhamdulillah ya Pak kita sudah berhasil naik kelas nih KLA-nya, Kabupaten Layak Anaknya Maros. Tadinya Pratama, kita sudah alhamdulillah tahun 2022 itu kita sudah naik menjadi kategori Madya. Sekarang kami sedang merintis nih sekarang Pak, lagi evaluasi mandiri untuk Kabupaten Layak Anak 2023. Doakan ya Pak, mudah-mudahan. Amin. Siap. Amin. Semoga saya menangkap bahwa memang harusnya segala masalah-masalah yang timbul terkait pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak ini harusnya memang sudah menurun, mengingat dari penjelasan dari Bu Kabid Perempuan Tangguh ini di samping Pak Kadis secara maraton memberikan monitoring, konseling, pendampingan. Saya pikir ini memang kembali ke manusianya lagi. Jadi pasti tidak semua serta-merta langsung menerima ketika didampingi seperti itu. Pasti ada saja yang masih keras kepala, entah itu. Iya, harus sabar-sabar. Iya, harus sabar-sabar. Mungkin di situ tantangannya dan mungkin di situ suka dukanya. Tapi bahagianya rasanya ketika kasusnya selesai. Ada psikologis anak kembali baik. Ada kebahagiaan tersendiri itu Pak Kabid. Luar biasa. Dan kami itu di bagian DP3A-nya Pak, bukan hanya kasus yang kami tangani, bukan hanya perkawinan anak yang kami tangani, tapi mirip tujuannya. Ada namanya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga. Jadi perempuan-perempuan, anak-anak putus sekolah itu kami berikan pelatihan Pak. Baru-baru ini tahun 2022 kami melatih berapa perempuan itu sama anak putus sekolah pelatihan tata rias. Harapan
harapan kami setelah diberikan pelatihan begitu, perempuan atau ibu rumah tangga nih ceritanya bisa membantu ketahanan dan kualitas keluarganya, bisa menambah penghasilan keluarga. Kemudian anak perempuan yang putus sekolah punya keterampilan, kan lumayan tuh kami latih, bisa mereka punya. Jadi ada pelatihan soft skill ya. Ada. Jadi kami berikan pembinaan kepada perempuan-perempuan yang ibu rumah tangga, anak-anak perempuan yang putus sekolah. Harapan kami ya itu tadi seperti itu, meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga. Life skill. Jadi tambah mungkin luar biasa memang ini dinas Pak. Iya. Memang sangat bersyukur karena support beliau. Ya itu tadi hati keren ini. Support luar biasa sehingga kami juga semangat. Betul. Ada yang ditambahkan mungkin perlu saya tambahkan bahwa di pemberdayaan perempuan mungkin ada aplikasi Siga. Kalau kami ada aplikasi New Siga namanya. Aplikasi New Siga itu semua PLKB, karena PKB dan PLKB kami itu terdiri dari 122 itu mendata, ada namanya pendataan keluarga. Pendataan keluarga itu salah satu yang didata adalah jumlah penduduk. Perempuan laki berapa, perempuan berapa, jumlah pusnya, jumlah KB-nya, jumlah yang paling utama itu adalah jumlah keluarga berisiko stunting. Ya, alhamdulillah dari hasil pendataan keluarga 2021 itu jumlah stunting keluarga berisiko stunting yang kita dapatkan itu 49,22 setelah hasil verifikasi dan validasi Perpal tahun 2022 itu menurun menjadi 10.446. Ya, turun sekali. Iya. Jadi tidak sia-sia upaya yang New Siga itu ya. Adalah kita masuk dalam kategori keluarga itu tidak mempunyai jamban. Kemudian keluarga itu tidak mempunyai air minum yang layak untuk diminum. Kemudian yang terakhir adalah keluarga itu masuk dalam kategori 4T. 4T itu terlalu mudah untuk melahirkan, terlalu dekat melahirkan, terlalu banyak melahirkan, dan terlalu tua. Iya, 4T ya. Oke, jadi memang pendataan yang dilakukan ini sangat spesifik, Kabit ya. Dan mungkin inilah saya yakin yang seperti Ibu Kabit Asma juga tadi singgung bahwa alhamdulillah yang tadinya memang status level dari pertama menjadi madya ini bukan hal yang proses yang singkat, tapi melalui proses yang panjang. Tetapi karena dilakukan oleh strategi pendekatan yang jitu oleh kedua Kabit, saya pikir inilah yang menopang kerja-kerja Bapak Kepala Dinas, sehingga bagaimana semua program kerja ini bisa berjalan. Tentunya tagline hati keren ini tidak menjadi tagline sebatas kata-kata, tetapi memang dilakukan dengan sepenuh hati. Terakhir mungkin Pak Kadis, karena kita sudah sangat menangkap pemaparan yang sudah dijabarkan tadi, adakah pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kadis khususnya untuk masyarakat Kabupaten Maros? Ya, silahkan Pak Kadis. Alhamdulillah, syukurlah apa yang kita sampaikan tadi adalah program multi, dan ini harus kita jaga kebersamaan. Bahwa apa yang dipaparkan tadi itu bukan hanya dari pihak kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Perlu dan Keluarga Berencana, tapi ada beberapa OPD. Ada tentunya saling sinergi, dibutuhkan saling sinergi. Seperti ada program holistik integratif, itu kita proyek bersama-sama. Nah, inilah jagalah kebersamaan kita untuk membangun Maros lebih baik. Dan kemudian juga ada beberapa komponen yang telah dijelaskan tadi dari Kabitku semua ini, baik terkait dengan seperti tim pendamping kecamatan yang ada di desa dan tenaga-tenaga penyuluh yang ada di desa. Mari kita bersama-sama meningkatkan dan mempercepat penurunan stunting, dan kita berharap bahwa ke depan kerja-kerja keras, kerja-kerja cepat untuk bagaimana kita menaikkan kelas kita lagi dari madya menjadi nindya. Itu untuk Kaila kita Kabupaten Maros. Ini adalah kebersamaan dan semua stakeholder, semua
instansi terkait bisa mendukung, karena terus terang saja kita sudah banyak MOU yang kita lakukan untuk kerjasama ini, baik dari pengadilan, ya, terus kemudian dari kejaksaan, kepolisian, dan Kemenak, dan rangka itu tadi semua yang disampaikan itu. Bahkan masyarakat itu sendiri juga. Itu. Iya. Nah, terus dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat kita bangun ini sistem. Mudah-mudahan ini kita jaga kebersamaan semua komponen dan stakeholder yang ada di masyarakat, sehingga kami bisa memberikan suatu langkah-langkah yang cepat dalam rangka mengatasi semua ini. Saya kira itu. Siap, amin. Baik, terima kasih banyak Pak Kadis dan juga Ibu Kabid, pemaparan yang diberikan tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak lagi pengetahuan, gambaran bagaimana sebenarnya tupoksi maupun dari hal-hal yang sudah dilakukan, khususnya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Maros. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tadi, PR yang masih berlanjut Bu Kabid dan Kepala Dinas ini akan bisa terlaksana ke depannya. Dan kita juga memang butuh dukungan, bukan hanya dari OPD terkait, tetapi seluruh OPD. Dan di luar itu pun support dari Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati ini sangat luar biasa sejauh ini, sehingga bagaimana dari Pak Kadis ini bisa juga terbantu dari kerja-kerjanya. Mungkin kita sudah sampai di akhir acara, pemirsa podcast Medium TV. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu lagi tentunya di podcast Medium TV selanjutnya di program Kupas Tuntas. Maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.